Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Bima Sakti. Kita bertemu kembali di channel Art of Candle. Kali ini saya akan memenuhi permintaan dari subscriber yang menginginkan untuk memberikan penjelasan secara detail bagaimana ketika saya menggunakan teknik BSG 2 candle pada market. Nanti perhatikan saja bagaimana cara saya menganalisis dan open posisinya, sehingga teman-teman semua bisa menyimpulkan bagaimana teknik ini bisa digunakan open posisi candle to candle. Silakan disimak analisanya dan jangan di skip ya bang. Setidaknya abang dan teteh semua bisa membantu kami untuk tetap terus memberikan edukasi dan berkarya di channel ini. Video kemarin saya tidak menggunakan penjelasan suara. Saya sengaja untuk membuat istilahnya serial tentang sniper candle. Ya dibuat sinematik dikit gitu kan, nggak apa-apa ya bang ya. Jadi di pertemuan kali ini saya akan coba jelaskan step by step bagaimana kita menggunakan teknik BSG 2 candle ini, yang kemudian akan dipadukan dengan trend line dan open posisi yang tetap memperhatikan area-area SNR. Jadi teknik apapun yang kita gunakan kan tetap harus selalu memperhatikan support dan resisten bang. Gitu ya bang ya. Coba kita perhatikan candle pada menit 19.55 ya. Nah kita nih open posisi buy bang. Nanti saya jelasin kenapa saya ambil open posisi buy. Ya, nanti semakin dia turun kita tambah open posisinya. Tetap kita masih menggunakan prinsip open posisi ideal bang. Ini yakin aja ini pasti naik. Karena selain kalau dari teori-teori sebelumnya yang sudah saya jelaskan, ini kan udah membentuk support ya, dua candle antara merah dengan hijau ini membentuk support. Nah tapi kalau dari segi body subuh grafik, nah kita bandingkan candle di 1955 itu, kita bandingkan dengan candle warna hijau, baik dari body maupun subuhnya itu melebihi dari body dan subuh si candle merah, atau bisa dikatakan close price dari si candle hijau melebihi open price dari si candle merah. Jadi walaupun terbentuk candle merah, tetap kita masih dapat karena kita menggunakan open posisi ideal bang. Kita lihat trennya. Sepertinya ini setelah tren turun kita akan dapat tren sideways. Itu bang. Ini tadi sebenarnya kalau kita bandingkan misalkan di candle hijau yang saya kotakin ini bang ya. Jika kita ingin melakukan open posisi candle to candle, tapi saya ambil sebelahnya bang karena sambil ngejelasin ini bang ya. Oke, sekarang saya ambil open posisi buy lagi bang. Ambil open posisi ideal, kalau dia turun kita ambil lagi open posisinya. Tujuannya apa? Kalau misal nanti ada yang kesliding kan bisa ketutup ya, tapi sepertinya enggak karena kita yakin ini mau naik nih bang. Caranya gimana? Tadi kita bandingin lagi, setelah candle merah ada candle hijau, nah itu close price nya candle hijau melebihi candle merah lagi, kita ambil open posisi buy karena masih kuat ini si candle hijau ini untuk naik. Begitu kalau analisa secara body sumbu grafik untuk yang dua candle. Nah itu dia terbentuk doji bang, bener kan? Profit. Jadi walaupun terbentuk doji kita masih profit. Nah karena ini di posisi resisten, otomatis dia akan balik lagi ke bawah nih bang. Mengapa? Karena ini trend sideways. Nah, kita bandingin lagi antara candle hijau dengan doji itu, berarti ini akan turun ke bawah, akan jadi candle merah ini bang. Kita lihat. Nah kita ambil open posisi ya, dikit lagi bang.
Nah, ini dia mulai mendekati resisten ya. Lihat ya bang ya, si candle hijau malah jadi doji. Di situ bisa profit bang kalau kita ambil open posisi. Tapi di sini saya akan coba menggunakan trend line. Sekalian saya perkenalkan ke abang-abang semua. Kita tarik trend line, kita hubungkan antar sumbunya. Nanti setelah candle ini menyentuh trend line, dia pasti balik ke atas atau mantul. Jadi kita open posisi buy. Kalau kita lebih jeli lagi, jika kita perhatikan candle sebelum saya open buy ini kan, kalau dibahas dari pola dan sifat candle, dia adalah sifatnya lemah turun, atau bisa dikatakan sebagai pelemahan seller, karena sumbu atas dan sumbu bawahnya sama panjang ya bang, sehingga saya ambil open posisi buy. Jadi di dalam melakukan trading itu sendiri, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup luas, dapat memanfaatkan analisa dalam melakukan satu open posisi itu ya, dari berbagai segi bang. Mau dari trend line, mau dari pola dan sifat candle bisa ya, gitu ya bang ya. Ya, terbentuk doji ya bang. Kita open posisi lagi bentar ini, karena si candle hijau tidak mampu menembus close price dari si candle merah. Cara open posisi idealnya, kalau dia naik kita tambah open posisinya. Masih ingat cara open posisi ideal kan? Kalau kita open posisi sell berarti candlenya naik dulu baru kita ambil open posisinya. Yang penting dia mendekati detik 00, belum lewat dari detik 00 ya bang. Oke, kalau ini profit, kita bandingkan lagi nanti candle doji warna hijau ini dengan si candle merah. Kalau dia candle merahnya melebihi sumbu dari doji yang warna hijau itu, kita bisa ambil open posisi sell. Tapi di sini saya tidak open posisi karena saya akan menjelaskan trend line lagi. Bagaimana sebuah trend line itu di break. Kalau dia breakout berarti kita ambil open posisi penerusan dari candle sebelumnya. Di sini kita bisa profit ya bang. Ini tadi kita bisa ngambil open posisi sell karena dengan teori body sumbu grafik 2 candle dia sell. Begitu juga dengan trend line yang sudah di breakout. Serah abang mau menggunakan analisa yang mana yang jelas bahwa antara teori yang satu dengan teori yang lain itu adalah saling menguatkan. Intinya kita mengurangi potensi loss. Jika ini masih terbentuk candle merah dari BSG 2 warna yang sama, ini juga masih open posisi sell. Didukung candle merah ini pasti masih mengejar yang namanya support. Kita perhatikan support samping, kita open posisi sell ya bang. Karena di kebiasaan market pasti candle akan mengejar posisi support, kemudian dia akan mantul lagi ke atas. Ya kita perhatikan apakah ini profit atau tidak ya. Kita tunggu ya bang ya, sampai pada detik perpindahan candle. Biasanya kalau pada posisi seperti ini, candle merah ini akan naik ke atas lagi membentuk sumbu, kemudian terbentuk candle warna hijau, biasanya seperti itu. Karena kita lihat di candle merah sebelumnya sudah terbentuk Marubozu kalau di teori pola dan sifat candle. Itu menunjukkan bahwa candle merah sudah menghabiskan seluruh kekuatannya ya. Nah ini kita lihat, karena dia di posisi support, biasanya akan terbentuk support lagi. Ini kan trennya tren sideways, sudah saya jelaskan di awal tadi ya bang ya, trennya sideways. Oleh karena itu ini akan terbentuk candle warna hijau. Jika dia membentuk support itu kan merah, candle merah, kemudian muncul candle hijau, itu terbentuk support.
Nah, setelah itu kita ambil open posisi buy. Mari kita perhatikan pembentukan dari si candle hijau ini ya Bang ya. Jadi di materi kali ini sebenarnya itu adalah perpaduan antara bagaimana kita menggunakan body sumbu grafik 2 candle dipadukan dengan trend line dan support dan resisten. Jadi gabungan dari ketiga teknik ini yang kemudian nanti bisa kita gunakan untuk meraih profit di market. Oke, kita ambil open posisi buy. Kalau candlenya turun kita tambah lagi Bang, karena ini sudah terbentuk support, maka otomatis analisa kita bahwa candle ini akan naik lagi. Jadi gitu Bang, masih ada keterkaitan antara materi BSG ini dengan materi-materi sebelumnya dalam sebuah trading. Nah, kita perhatikan pembentukan candle by candle. Jadi bisa jadi dalam satu kali trading itu kita menganalisa pembentukan candle satu dan candle yang lainnya, kemudian cara ambil open posisinya itu menggunakan beberapa teori. Nah, kita perhatikan ini kan kalau dari teori BSG 2 candle ini akan terbentuk candle warna hijau lagi Bang, karena close price nya melebihi dari candle sebelumnya. Kalau sama warna itu biasanya dia akan penerusan. Jika diambil keterkaitannya dengan teori-teori sebelumnya tentang pola dan sifat candle, ini adalah candle warna hijau yang tidak memiliki sumbu ya, sumbunya pendek. Kemungkinan di candle ke depannya itu juga akan seperti itu, akan terjadi yang namanya pelemahan buyer. Dia tetap akan hijau ini Bang, tapi dia hijau yang melemah atau candle hijau yang sifatnya lemah. Nah ini Bang, ini saya ambil open posisi sell ya Bang. Jika kita lihat candle hijaunya semakin melemah, jadi kita boleh ambil open posisi sell di sini. Kenapa kita ambil open posisi sell Bang? Karena itu tadi di candle sebelumnya ada pelemahan buyer, dan jika kita perhatikan, kita tengok ke sebelah kiri ada resisten gitu Bang. Intinya semua teknik kita gunakan, kita analisa dari BSG itu sendiri yang 2 candle, kemudian kita padukan dengan pola dan sifat candle, ditambah dengan support dan resisten yang kita perhatikan. Karena sering saya sampaikan di setiap materi-materi saya bahwa semua teknik pasti tunduk dengan yang namanya support dan resisten gitu ya Bang. Jadi tidak ada teori yang kita gunakan dalam market itu berdiri sendiri gitu ya Bang ya. Intinya teknik-teknik tersebut kita gunakan untuk memperkuat analisa kita dalam melakukan open posisi ya Bang. Gitu Bang. Oke, demikian materi yang saya dapat berikan kali ini. Semoga bisa memberi manfaat dan menambah wawasan abang-abang semua, teteh dan teman-teman semua dalam menganalisa candle by candle, baik secara body sumbu grafik atau menggunakan teknik pola dan sifat candle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya.